Kembali lagi dengan saya Kalima Sadah dan hari ini saya akan mengajarkan ke teman-teman mengenai gimana strategi bertahan di market yang volatile. Nah, sebelum video ini dimulai, video ini bukan ajakan jual beli apapun, ini hanya untuk tujuan edukasi supaya teman-teman memahami market kripto jauh lebih lanjut. Teman-teman juga harus paham bahwa aset kripto apapun itu merupakan aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Nah, mengapa saya membuat video ini? Karena saya pribadi ya, bahkan untuk saya, crypto market itu sangat volatile. Apalagi kalau buat teman-teman ya, apalagi pemula yang baru tahu. Volatilitas di kripto, oke, itu main asetnya kita ngomong Bitcoin. Itu sangat tinggi. Karena apa? Karena dengan market cap sekarang pun ya dalam 1 minggu ya Bitcoin tuh bisa drop 6%, oke? Bisa drop juga 12% hanya dalam waktu 1 minggu, ya. Sementara stock market, oke, ya ini paling 2%, oke, 3,5% dalam waktu 1 minggu, ya. Ini gede banget, teman-teman. Meskipun ya kita ngomong volatilitas juga sama ketika mengalami kenaikan ya dalam waktu 1 minggu kripto bisa naik 7%, oke, bisa naik juga 12% ya. Sementara stock market ya kita ngomong dengan SPX ya, kita ngomong S&P 500 itu ya pol-pol ya, paling juga 3% ya, naik juga 2%. Jadi kita harus paham volatilitasnya itu memang relatif tinggi. Ya, kita ngomong di sini varian. Jadi range-nya itu harga itu sangat fluktuatif ya karena a very swing move ya di market crypto dan selalu bergeraknya seperti ini. Nah, ketika ada penurunan deh di sini, ini selalu relatif tajam, teman-teman. Berbeda dengan US stock ya. US stock mungkin ya cenderung seperti inilah ya. Sama-sama volatil cuman swing move-nya ya ini paling hanya drop di 2%. Berbeda dengan kripto ya. Kripto itu swing move-nya itu sangat tinggi. Ya ini Bitcoin. Kalau altcoin gimana? Ya altcoin swing move-nya ini nilainya bisa sampai kayak drop 20%. Sementara kalau saham di US ya sama. Ya, ini drop bisa 10%. Jadi sama-sama volatile ya, saham, kripto, oke, aset-aset digital yang lain itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi kalau di awal ya teman-teman nggak ngerasa nyaman dengan risikonya, ya mungkin bisa consider aset yang lain. Atau teman-teman bisa tetap ya di kripto, ya bahkan Bitcoin, cuman alokasi dari total liquid capital itu seberapa banyak. Karena kalau kamu nggak tahan ya dengan swing move segede ini, ya kamu harus reconsider ulang posisi kamu di market kripto ini karena volatilitasnya itu sangat tinggi. Nah, ada beberapa principles teman-teman. Oke. Gimana caranya saya itu bisa survive di market kripto yang sangat volatile ini. Nah, pertama kita harus menerapkan namanya risk management yang proaktif. Oke. Risk management itu berfungsi untuk apa? Ya kita mengatur exposure risiko ya, diatur. Apakah risiko ini bisa dihindari? Jawabannya enggak. Tapi perspektif kita ya terhadap risiko ini bisa diatur ya. Kamu kalau ngomong, oke, saya mau investasi ke kripto, tapi saya nggak mau risiko kalau Bitcoin ini harganya turun. Kalau Bitcoin ini volatil, saya nggak mau risikonya. Saya mau beli Bitcoin terus naik ya. Saya nggak mau kalau beli Bitcoin itu bisa turun ya 10% 1 minggu ya atau turun 12% 2 minggu tuh saya nggak mau, itu jawabannya nggak bisa ya. Kenapa? Karena ada yang namanya risiko. Cuman dengan risk management, misalkan kita bisa mengatur, oke, Bitcoin ini bisa turun 10% dalam 1 minggu. Ya udahlah, saya dari punya cash, ini saya cuman kecil aja untuk beli BTC ya. Ini cash. Misalkan dari uang 100 juta, oke. Ya udah, saya cuman beli Bitcoin 10 juta. Nah, ini bukan ajakan juga ya, ini bentuk dari risk management yang harus teman-teman pahami. Oke.
Kedua, diversifikasi ya portofolio. Oke. Teman-teman bisa membagi BTC. Oke, ada yang aset yang lain juga. Oke. Nah, ini satu bentuk perlindungan. Karena apa? Karena ketika Bitcoin beresiko atau dia mengalami penurunan, aset lain tuh mungkin lebih stabil. USDT, USDC itu jatuhnya lebih stabil. ETH ya, it's another play ya dengan potensi risk yang juga jauh lebih tinggi. Dan terakhir ya, kita alokasiin yang seimbang. Bitcoin ini berapa? Oke, 70. USDT-nya 30, ETH-nya mungkin 0. Nah, ini salah satu bentuk juga ya ketika kita ingin melindungi diri kita ya dari exposure risiko. Nah, pertama saya akan membahas sesuatu yang penting ya, yaitu adalah risk management yang proaktif. Artinya apa? Ya kita terlebih dulu ya sadar dengan adanya potensi risiko dan kita menerapkan namanya manajemen risiko. Jadi jangan sampai ya risk ini kena ke kita dulu. Baru kita kayak berpikir ya manajemen risiko yang proaktif. Harusnya dibalik ya. Kita melakukan ya kita tahu adanya risiko, oke. Lalu kita melakukan risk management yang proaktif. Karena apa? Kesadaran itu akan lebih jauh daripada hal yang bencana ya sifatnya. Jadi sedia payung ya sebelum hujan itu jauh lebih oke ya. Karena kamu berarti di sini aware. Situationally aware ya. Kamu paham situasinya dan kamu memahami itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sama seperti orang yang balap ya. Oke, balap F1 misalkan. Pembalap F1 tahu ya setiap kali dia masuk ke dalam sirkuit ya dia bisa putus kakinya ya atau dia bisa meninggal dunia terus nggak lihat anaknya lagi. Dengan kesadaran itu ya akhirnya dia pakai seat belt. Akhirnya dia tahu di titik mana ya dia harus agresif dan enggak. Tahu juga ya kapan dia harus ganti ban, kapan tidak memaksa. Oke, lebih jauh lagi dia udah bikin insurance ya untuk dia, untuk keluarganya, untuk anaknya. Itu situationally aware. Ya, inilah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang ya. Orang itu kebanyakan tidak aware ya dengan situasi. Jadinya mereka get into situation yang bad, yang nggak bisa mereka kontrol. Nah, ini ada gambar yang bagus sebenarnya, iceberg of ignorance. Kadang sesuatu ya itu, nah ini type of iceberg misalkan ya. Nah, ini adalah bongkahan es. Oke. Risiko yang bisa kita lihat itu sebenarnya jauh lebih kecil ya daripada risiko yang tidak bisa kita lihat. Contohnya apa? Misalkan, oke, saya mau alokasiin, oke, 70% BTC. Oke. Untuk membeli altcoin ya hanya 2% dari portofolio. Saya self custody. Nah, ini risiko-risiko yang bisa kita lihat tapi kita kontrol. Sementara ya di bawah sini ini ada risiko besar ya nggak bisa kita kontrol. Misalkan exchange bangkrut, trezor ya, compromise, koin yang kamu beli kena hack. Nah, ini type of iceberg ya. Jadi kita itu bisa mengontrol ya sesuatu yang terlihat aja sebenarnya. Oke. Lalu apakah ini berarti kita harus lebih pesimis? Jawabannya sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena dengan kita tahu bahwa sebaik-baiknya ya kita udah berhati-hati, kita harus tahu bahwa banyak hal ini yang lebih banyak tidak terduga ini bisa terjadi ya. Jadi kamu bisa kontrol segini, yang nggak bisa kamu kontrol tuh segini banyak. Itu menimbulkan suatu perspektif ya, kita harus hati-hati, kita harus skeptis dan setiap langkah ya sebenarnya bukan hanya di kripto tapi di apapun. Di bisnis, di semua ya, kamu akan melihat hal ini. Yang kamu bisa kontrol yang ada di depan, yang kelihatan, cuman memang
sesuatu yang di belakang, yaitu kadang mengerikan dan nggak bisa dikendalikan. Nah, kedua, lakukan diversifikasi. Oke. Kalau di dalam kripto, ya kita harus kontrol risikonya. Nggak boleh ya all in. Oke, berapa kali kita ngomong ya, dilarang all in. Bahkan di aset apapun. Oke. Bisnis pun apakah kita bisa all in? Risiko juga. Misalkan, oke, saya mau bikin clothing brand. Saya punya duit 100 juta nih. Saya sangat yakin sekali dengan ide clothing brand saya. 100 juta saya masukin semua buat beli baju, beli peralatan, langsung buka toko. Terus kamu, kalau misalkan tokonya nggak laku, kamu bayar kontrakan pakai apa? Ya, bayar anakmu sekolah pakai apa? Jadi, all in tuh nggak bisa ya. All in tuh nggak bisa dilakukan di apapun sebenarnya. Ya, karena kita udah bilang berkali-kali ya, dilarang all in, ya, dilarang taruh ya semua uang kita ke dalam satu tempat, ya itu nggak boleh teman-teman. Oke? Nah, saya selalu bilang ya teman-teman, berapa sih ya banyaknya kripto yang saya boleh beli? Atau porto kripto saya itu berapa banyak sih harusnya ya? Maksimal menurut saya 30% ya. 10-30% di kripto, oke, itu udah oke ya. Jadi jangan sampai kayak kamu misalkan punya uang liquid 1 miliar, tapi semua ada di Bitcoin ya. Ada 1 miliar, oke. Terus habis itu 1 miliar di kripto. Nah, itu nggak boleh ya. Karena apa ya? Kayak itu tadi risikonya kan tinggi. Kalau misalkan kamu punya uang cash 1 miliar ya, maksimal uang untuk kripto atau untuk investasi kripto itu 300 juta ya. Jangan punya 1 miliar, 1 miliar semua di kripto. Ya itu kurang bijak. 100 juta pun sebenarnya udah oke. 200 juta juga udah oke. Maksimal di 300 juta. Karena itu adalah protection against ignorance.